Dulu aku pernah ngerasa insecure banget karena sering banget dikomentarin, ih gendut banget kalau di TV. Karena kan aku tipe mukanya cabi kan. Terus dulu sering main sinetron, terus kayaknya kameranya tuh bikin naik 5 kilo. Jadi semua orang komentarnya aku tuh gemuk. Terus giliran ketemu aslinya, ya ampun aslinya kurus banget ya, kok di TV gemuk banget. Lu enaknya gitu-gitu apa enggak kok, tapi dia tuh kayak apa ya, mereka berempat tuh saling support gitu, tapi supportnya yang kocak-kocak. Iya. Masih ada bercandanya gitu, mungkin karena udah deket atau gimana. Cara berdamainya adalah dengan aku sering nulis caption di Instagram yang lebih ke apa ya, kayak ngasih tahu kalau ya aku tuh ya nggak sempurna gitu. Jadi saya Meira Anastasia, saya penulis buku Imperfect dan juga penulis skenario dan co-director di film Imperfect. Jadi awalnya itu di tahun 2018 saya mengeluarkan buku Imperfect dengan subjudulnya A Journey to Self Acceptance. Jadi situ tuh ceritanya tentang sharing-sharing gitu, sharing-sharing pengalaman hidup lah ya, gimana prosesnya atau perjalanan saya untuk mencapai sebuah penerimaan diri gitu, sampai akhirnya di akhir tahun 2018 ketika kita sedang memikirkan apa ya next projectnya untuk 2019, akhirnya sama Ernest memutuskan untuk ya udah kita filmin aja buku kamu gitu. Nggak nyangka juga sih, sampai maksudnya baru kan tahun itu diterbitkan gitu, tapi langsung di apa namanya diadaptasi jadi film. Akhirnya kita mengadaptasi, tapi ceritanya berbeda dari buku dan film. Jadi kalau buku ceritanya tentang aku, film itu kita bikin cerita fiksi, cerita yang memang karakternya kita buat sedemikian rupa untuk menunjang pesan atau message atau premis yang pengen kita sampaikan kepada para penonton. Akhirnya filmnya berjudul Imperfect, tapi subjudulnya berbeda, yaitu Karir, Cinta, dan Timbangan. Jadi di situ sebenarnya kita bisa ngelihat gambaran dari seluruh film itu gitu. Karir itu ada perjalanan karir tokoh utama kita yang bernama Rara yang diperankan oleh Jessica Milla, dimana ketika karirnya ada yang berubah gitu, hubungan percintaannya dengan Dika yang diperankan oleh Reza Rahadian juga berubah gitu. Jadi karir, cinta, dan timbangan. Timbangan ini kami menyoroti bahwa masa-masa sekarang ini, kalau tadi sempat dibahas juga sampai anak-anak yang berumur masih sebenarnya zaman-zaman kita dulu gitu, kita tuh belum terlalu memperhatikan tentang timbangan atau berat badan gitu, tapi makin kesini tuh anak-anak tuh makin aware gitu, makin sadar sama bentuk fisik gitu kan. Jadi anak-anak SD mungkin udah ngerasa apakah kayak gue gendut deh gitu. Jadi dari mulai SD gitu. Jadi kita juga ngerasa kalau timbangan ini atau mungkin berat badan gitu ya, atau mungkin bentuk fisik gitu udah jadi sebuah hal yang sangat penting dan sangat menjadi fokus gitu, apalagi untuk perempuan gitu. Jadi itu kenapa subjudulnya Karir, Cinta, dan Timbangan. Dan memang kita pengen banget untuk membicarakan sebuah hal yang sering banget terjadi dan dialami oleh banyak sekali orang, tapi kok nggak diobrolin gitu. Padahal masalah ini adalah masalah yang sekarang lumayan banyak kita alami gitu, terutama setelah adanya atau boomingnya social media. Jadi semoga dengan adanya film Imperfect ini bisa membuka sebuah pandangan baru atau menjadi perspektif baru gitu buat semua teman-teman yang nanti akan menonton, bagaimana kita melihat diri kita gitu, atau menerima diri kita, mencintai diri kita sendiri, dan tidak terlalu berkaca pada orang lain gitu. Iya, ada transformasi fisik gitu. Sih. Itu menjadi salah satu tantangan terbesar juga, dimana aku harus naikin berat badan sampai 10 kg untuk film ini. Terus habis itu aku dikasih waktu 1 bulan lagi untuk turunin berat badan untuk fase kurusnya Rara gitu. Jadi transformasi fisiknya lumayan signifikan dan cukup
membutuhkan usaha yang lebih gitu ya dibandingkan yang film-film lain gitu. Terus selain transformasi fisik, menurut aku untuk bisa berhasil dalam memerankan karakter Rara juga merupakan sebuah tantangan buat aku, karena di sini Rara itu ada beberapa fase yang dia alamin. Fase ketika dia gemuk, dia sangat tidak percaya diri, tapi dia masih denial, masih ngerasa gue nggak apa-apa kok kayak gini, tapi sebenarnya dia sangat insecure, sebenarnya dia ngerasa nggak cantik, sebenarnya dia ngerasa nggak layak, nggak cukup baik gitu. Terus ada fase ketika dia berusaha untuk berubah, dia mulai ada kepercayaan diri, tapi dia merasa seperti berubah menjadi orang lain yang bukan dia, karena dia berubah untuk memenuhi ekspektasi orang gitu, jadi bukan untuk diri dia sendiri gitu. Dan ada fase yang lain yang sebenarnya mungkin kalau aku ceritain takutnya spoiler ya, jadi nonton aja gitu. Untuk naikin berat badan, aku waktu itu dikasih waktu 1 bulan seminggu. Ternyata nggak segampang yang aku pikir kan, karena aku pikir aku tipe yang gampang banget naik berat badannya, tapi ternyata enggak. Jadi waktu itu ada ahli gizi juga yang mendampingi, yang ngasih aku meal plan, makanan apa aja yang perlu dimakan. Terus pada saat aku mengikuti itu ternyata aku nggak sanggup karena kenyang banget. Jadi porsinya kan jauh lebih besar dari porsi makan aku sebelumnya, dan itu aku sampai benar-benar nggak bisa lah mengikuti itu. Terus lama-lama karena beratnya naiknya kurang signifikan gitu ya, jadi aku tambahin minum susu weight gain, abis itu aku juga minum vitamin buat nambahin nafsu makan gitu, karena ternyata untuk naikin berat badan 10 kilo dalam jangka waktu yang lumayan singkat itu nggak mudah gitu. Terus aku tetap latihan olahraga juga, tapi latihannya weight training untuk nambahin massa otot gitu. Jadi tujuannya supaya pada saat aku mau proses penurunan tuh juga nggak terlalu susah, karena udah terbiasa olahraga kan badannya gitu. Nah untuk turuninnya aku dikasih waktu 1 bulan. Itu porsinya yang didikitin, terus makanannya jadi lebih hambar, kayak nggak boleh terlalu banyak gula, terlalu banyak garam gitu. Terus banyakin protein, karbohidratnya dikurangin, yang kayak gitu-gitu. Terus latihannya, olahraganya lebih yang ke kardio. Beda. Iya, Ada beda. yang sesuatu yang lain. Dari trailernya aja kan, udah nonton trailernya Mas? Bener ya. Iya, dia ada tompelnya gitu. Nah itu dia kayak dibikin insecure juga sih. Aku di sini berperan sebagai Prita namanya. Prita itu anak geng kosan. Jadi ada berempat, aku, Neneng, Kiki Saputri sama Sasa. Nah kita berempat tuh masing-masing ada insecure-nya. Kayak sama kayak Rara. Kalau si Prita ada tompelnya, si Maria atau Sasa dia ada rambutnya yang keribo gitu. Terus si Neneng giginya nggak rata, sama Kiki ada sesuatu yang lebih dari kita gitu kan. Itu tuh ya kita sama gitu, lu enak ya gitu-gitu apa enggak kok, tapi dia tuh kayak apa ya, mereka berempat tuh saling support gitu, tapi supportnya yang kocak-kocak. Iya. Masih ada bercandanya gitu, mungkin karena udah deket atau gimana. Terus sama ya udahlah kita ketawain aja bareng-bareng, gak sih apa kekurangan kita gitu. Pokoknya dia saling support. Tuh kan tompel lu bagus kalau kayak gini-gini bla 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 gitu. Geng kosan tuh gitu. Jadi komedinya emang kita nih ya berempat. Iya, jadi yang sebenarnya baru dari film Imperfect ini, kalau dulu-dulu tuh Ernest lebih banyak komika laki-laki. Kali ini kita mengumpulkan, jadi Aci, Kiki, dan Neneng itu komika. Satu lagi ada Sasa, itu bukan komika tapi dia juga bermain komedi. Jadi komedinya tuh lebih berat di perempuan sebenarnya. Mila harus berkomedi, Reza harus berkomedi, semua Syarifah Danis berkomedi. Jadi kita di film yang kali ini porsi komedinya itu kita sebarkan ke karakter-karakter yang ya walaupun mereka bukan komedian tapi mereka harus bisa gitu. Jadi kita berusaha membuat sesuatu yang baru gitu. Kalau dulu kan kayak udah kayak ini mah komika, ini pasti komedi nih gitu. Kalau ini ternyata Jessica Mila juga bisa ya gitu. Jadi ternyata Syarifah Danis juga jago gitu berkomedi. Jadi yang berbeda tuh itu, dan komedinya juga tidak lepas dari cerita gitu. Kalau dulu mungkin kan ya komedinya sketsa. Kalau sekarang komedinya memang apa yang
yang lagi dibicarakan gitu, topiknya apa, ya itu yang kita bikin komedi. Jadi tidak keluar dari si cerita itu sendiri gitu. Oke, kalau aku pada saat suamiku Ernest Prakasa sudah mulai dikenal sama orang gitu, udah mulai menjadi public figure, orang jadi ngeliat atau pengen tahu gitu sebenarnya istrinya tuh seperti apa. Dan ketika aku tidak memenuhi ekspektasi orang gitu sebagai istri artis, jadi itu yang membuat aku jadi insecure karena ya memang rambutnya nggak panjang gitu, maksudnya kulitnya juga nggak putih dan nggak feminin lah gitu kalau menurut orang. Ya itu sih yang bikin aku insecure. Cara berdamainya adalah dengan aku sering nulis caption di Instagram yang lebih ke apa ya, kayak ngasih tahu kalau ya aku tuh ya nggak sempurna gitu, maksudnya kayak istri artis lah atau public figure atau apapun itu tuh ya memang manusia gitu, maksudnya jangan berharap kalau nggak ada celaknya gitu dan pasti sempurna, bahagia dan segala macam. Jadi dari sharing itu berbuah menjadi buku dan berbuah menjadi film sampai sekarang gitu. Ditepokin Aji. Ya itu yang membuat aku udah lebih nggak terlalu insecure lagi karena aku tahu nilai aku tidak ditentukan oleh orang lain gitu. Kalau aku dulu aku pernah ngerasa insecure banget karena sering banget dikomentarin, gendut banget kalau di TV, karena kan aku tipe mukanya chubby kan. Terus dulu sering main sinetron, terus kayaknya kameranya tuh bikin naik 5 kilo, jadi semua orang komentarnya aku tuh gemuk. Terus giliran ketemu aslinya, ya ampun aslinya kurus banget ya, kok di TV gemuk banget. Nah itu jadi bikin aku ngerasa selalu ngerasa gemuk gitu pada saat itu. Jadi aku selalu diet, gimana caranya biar kurus, tapi emang ya namanya bentuk mukanya udah kayak gitu kan, jadi kadang-kadang udah badannya udah kurus, bahkan mungkin dibandingin yang dulu badannya mungkin waktu itu lebih kurus daripada sekarang, tapi dulu bisa insecure banget karena ya aku selalu terpengaruh gitu sama omongan-omongan orang gitu. Gimana caranya berdamai sama itu sebenarnya, sampai kemarin ditawarin film Imperfect ini terus dikasih tahu pesan apa yang mau disampaikan, mungkin itu kali ya yang bikin aku tiba-tiba kayak aduh, di sini nih aku ditantang untuk mau nggak naikin berat badan, keluar dari comfort zone aku, terus apa ya, nggak menilai diri aku dari berat badan lagi gitu. Karena menurut aku ketika aku nggak fokus di situ, aku berusaha untuk gali potensi yang aku punya gitu, atau mengambil kesempatan seperti ini, misalnya main di satu film yang challenging banget buat aku. Ketika aku bisa ngelewatin itu sih, jatohnya aku sekarang ngerasa jadi lebih bisa berdamai sih. Apalagi selama proses ini pipi cabi aku tuh membantu banget, karena kalau pipi yang nggak cabi mungkin naik 10 kilo nggak akan kelihatan sebesar itu ya gitu. Jadi bersyukur banget karena pipinya cabi, jadi nggak harus naik lebih dari 10 kilo. Kan pada saat itu sebenarnya disuruhnya antara 10 sampai 15 gitu. Untuk ngelihat kira-kira udah cukup belum ya, udah sama belum ya antara muka sama badannya. Kan badannya pakai tambahan bodysuit ya. Kalau mukanya kan nggak mau pakai apa-apa. Jadi ya begitu udah mendekati 10 kilo kayak wah udah kelihatan nih, udah nggak belang lah antara muka sama badannya, itu udah cukup gitu. Kalau Aci tuh dulu ngerasa insecure-nya kalau dibilang kurus banget soalnya. Balikan kan? Iya, kurus ternyata emang orangnya kurus gitu, mau makan banyak sebanyak apa juga emang orangnya kurus, jadi susah kan. Terus sering juga kayak giginya apa nggak rata atau renggang, terus hidungnya lah pesek, kulitnya lah hitam. Itu tuh sebenarnya dibilang kayak gitu cukup sedih ya, maksudnya sedih lah gitu, apalagi cewek kan apa suka kepikiran gitu. Tapi kalau dipikir-pikir emang iya kok gue kayak gitu gitu. Terus untungnya masuk ke dunia stand up comedy yang dimana ternyata semua hal itu bisa dibecandain, bisa kita ketawain sama-sama gitu. Akhirnya oh ternyata nggak apa-apa gitu, maksudnya itu mah tergantung diri kitanya sendiri nggak sih mau nerima itu atau enggak gitu. Kan ada misalkan dibilang lu
nih, terus nggak terima padahal emang gitu, tapi emang kan kita nggak tahu kan perasaan orang tuh gimana gitu sebenarnya. Jadi Aci beruntung aja sih ada di, maksudnya ada di lingkungan stand up comedy lah yang bikin Aci berdamai sama itu semua gitu. Caranya ya itu benar berdamai, terus jangan ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, karena kan kita juga pasti ada kelebihannya gitu. Jadi yang mendingan tuh fokus kita tunjukin kelebihan kita tuh apa gitu. Halo Sobat KR. Hai. Jangan lupa ya nonton film Imperfect yang akan tayang tanggal 19 Desember 2019 di bioskop. Jangan lupa untuk ubah insecure jadi bersyukur.